Beda konteks. Enggak, orangnya masuk surga. Pertanyaannya enggak. Orang yang bertobat ini. Beda konteks. Sebentar, orang yang bertobat ini masuk surga kan? Begini saudaraku, Pak Dondi baca baik-baik dulu Matius 9 ayat 2. Oh, sudah Pak. Kamu dosanya sudah diampuni. Sudah. Sekarang begini Pak, orang yang bertobat tadi mendengar perkataan Yesus. Sebentar Pak. Berarti dia mati masuk surga dong? Iya. Orang yang pertanyaan saya, Yesusnya perlu mati nggak? Sudah, itu jangan ditanyakan. Enggak, saya harus bertanya. Saya harus bertanya. Karena orang bisa mati dan dia masuk surga tanpa Yesus disalib. Orang itu bertobat dan tidak mempengaruhi karya Allah untuk dosa dunia dihapus lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Oke, kalau Bapak bicara begitu, berarti sebenarnya Yesus tidak perlu disalib untuk orang itu. Kalau Bapak bilang itu karya Allah, tunjukin ke saya Pak. Karya Allahnya di mana? Maksudnya perintahnya, rencananya, pelaksananya dari mana? Di dalam 1 Timotius 1 ayat 15. Kata Yesus Pak, saya minta. Kan tadi saya bilang, pisahkan ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Ya. Yesus bilang bertobat. Paulus bilang, kalau kamu mulutmu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru kamu selamat. Di mana ayat itu? Roma 10 ayat 9. Ya. Ayo, saya baca. Saya baca. Roma 10. Saya jadi kayak pendeta ya Pak ya. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulut, nah ini nih pakai kamera nih agak lama. Saya bacanya harus di sini nih. Saya baca. Gimana toh? Saya baca aja. Nah, Bapak yang baca. Roma 10 ayat 9. Kacamatanya perlu harus ditaruh sini. Kacamata harus dirubah itu. Oh enggak, masalahnya Bible-nya harus di sini Pak, supaya yang nonton juga sebab jika sebentar Pak. Bible-nya harus di sini. Oh ya udah. Nah, bisa nggak Pak baca? Oke, boleh. Bisa nggak toh? Oh, ketutupan kepala. Nah, kalau gitu kita baca di laptop aja. Laptop aja, ya. 10 ayat 9. Silakan Pak Kris bacain, nanti di laptop juga kelihatan Pak. Bapak boleh pegang. Oh ya, bisa. Bisa. Roma 10 ayat 9. Tolong bacain. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, itu ajaran Paulus bukan Pak? Ini bukan ajaran Paulus, itu mengajarkan firman Tuhan. Enggak, ini ajaran siapa Pak? Ayat ini. Roh Kudus, ilham Roh Kudus yang disampaikan lewat Paulus untuk ditulis. Gini Pak, kalau ini Bapak mau klaim Roh Kudus. Roh Kudus. Oke. Tapi ini ditulis atas dorongan Roh Kudus. Oke. Bukan manusia. Ini perkataan siapa Pak? Dianggap perkataan siapa? Firman Tuhan. Jika itu dianggap perkataan siapa Roh manusia? Kudus sama dengan Jadi Kristus. bukan Paulus. Paulus itu adalah perantara. Oke, jadi perkataan Paulus bukan. 2 Petrus 1. Saya nggak nanya inspirasi siapa Pak. 2 Petrus 1 ayat 22, 21, 22. Saya nggak nanya inspirasi siapa. Ini perkataan siapa? Paulus berbicara atas nama, ini Paulus, atas nama Roh Kudus. Paulus. Kalau Matius 18 ayat 3 perkataan siapa Pak? Sama. Perkataan siapa? Itu perkataan firman. Firman siapa? Ya tanya sudah. Nah, yang berkata siapa? Matius 18:3. Ya, tadi kan yang sudah dibaca toh. Iya, siapa? Perkataan siapa? Loh, itu kan Tuhan Yesus toh. Yesus yang ngomong. Ya. Sama nggak Pak? Kalau nggak bertobat, kamu nggak masuk surga. Kalau nggak mengaku Yesus Tuhan dan Saya tanya dulu, kamu selamat. Paulus diberi kuasa oleh Tuhan. Lebih kuasa siapa? Paulus diberi kuasa. Roh Kudus dikaruniakan kepada Rasul Paulus. Jadi Paulus lebih kuasa dari Yesus. Paulus menerima mandat itu dari Yesus. Oke. Terus jadi kalau dia menerima mandat dari Yesus, dia Pak, berbicara firman ini itu berdasarkan mandat. Dia tidak sembarangan berbicara. Dia menyampaikan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, itu yang dia sampaikan di sini. Jadi kalau begitu, berarti kalau Paulus menerima inspirasi dari Yesus atau Roh Kudus. Nah, kita kembali ke sebentar Pak, sebentar. Saya lagi bicara nih Pak. Nah, jadi kalau Bapak bilang ini adalah inspirasi Roh Kudus, yang berbicara, sebentar Pak. Tolong dengerin saya Pak. Kalau Bapak bilang ini inspirasi Roh Kudus yang dikatakan oleh lewat Paulus, dan Bapak bilang Paulus menerima kuasa dari Yesus, berarti Yesusnya pelin-pelan kalau gitu. Kok pelin-pelan? Nah, sekarang Yesus bilang kalau tidak bertobat nggak masuk surga.
di Roma 10:9, kalau kamu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah dibangkitkan Allah, kamu selamat. Makanya beda apa sama, Pak? Makanya Bapak selamat dulu. Nah, makanya beda apa sama ini? Bapak selamat dulu, baru belajar Alkitab, itu masuk pengetahuan kebenaran. Saya tanya, Pak, maksudnya sama nggak Matius 18:3 sama Roma 10:9? Kalau Pak Dondi belum selamat, Pak Dondi tidak akan ngerti ayat-ayat itu, Pak. Enggak, gini, Pak. Ayat-ayat itu membuat Bapak sendiri jadi bingung. Enggak, saya nggak bingung. Justru sekarang Bapak lagi bingung nih. Saya tanya. Saya tanya, Pak, saya tanya. Ya. Bagaimana Matius 9? Bagaimana Matius 9 ayat 2? Matius 9, kalau dia beriman, diampuni. Sudah mati belum? Belum. Yesus sudah mati belum? Belum. Dia selamat nggak? Siapa yang selamat? Yang tadi orang yang lumpuh belum mati kan, Pak? Dia selamat nggak? Selamat kalau dia beriman. Berarti tanpa Yesus mati juga, toh? Iya. Nah, terus berarti Yesus perlu disalib nggak? Yesus perlu dan tidak itu kemauan Allah. Tolong tanya. Tolong Pak tunjukin saya ayatnya. Allah minta Yesus supaya mati di atas kayu salib buat nebus dosa Bapak. Allah mengutus. Ya. Yohanes 3:16. Oke. Mana salibnya mati? Baca. Nah, saya udah hafal. Karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan Anak yang tunggal. Jelas dong. Di salibnya mana? Di salibnya mana? Sudah, itu salib itu adalah simbol daripada hukuman bangsa Romawi. Ada salibnya nggak, Pak? Enggak, jangan. Jangan itu. Jangan, Pak, jangan gitu. Nah, Bapak jangan menafsirkan sendiri. Yohanes 3:16, di mana dia harus mati di atas kayu salib, Pak? Dasar Pak Dondi tidak kuat. Silakan kenapa ajarin tidak saya. Kuat? Karena terbukti ketika saya ajukan Matius pasal 9, Bapak tidak ternyata bertentangan dengan apa yang Bapak bertentangan. Kalau orang Matius pasal 18. Kalau orang lumpuh, nanti dulu kan saya harus menjelaskan juga, Pak. Kalau orang lumpuh, dia beriman, dosanya diampunin, betul, Pak. Begini, saudaraku. Dia belum mati loh, Pak. Saya baik selamat dulu lah, karena Bapak ini masih orang berdosa. Saya bisa bertobat. Bapak sudah bertobat belum? Saya orang kudus. Bapak sudah bertobat belum? Sudah beres. Sudah bertobat? Sudah selesai. Sudah bertobat dari tidak menyembah manusia? Saya tidak berbuat dosa. Oke, sekarang kita bandingkan dengan perjanjian lama, Pak. Nggak usah bahas dulu perjanjian lama. Enggak, itu pengetahuan. Enggak, gini. Kita bahas. Bapak bicara, saya dengerin. Saya bicara, Bapak bahas dulu ya. Ini dari sini saja. Oke, karena yang Bapak tunjukkan di sini, ini semua perkataan Paulus. Jangan, Pak Dondi. Ini perkataan Paulus semua ini. Pak Dondi belum percaya, jadi belum bisa mengerti. Tidak percaya, Pak. Buka 2 Korintus 3. Ayo, silakan buka. Buka 2 Korintus. Perkataan siapa, Pak? Yesus atau Paulus? Pokoknya itu firman Allah. Enggak. Paulus juga berbicara atas dorongan Roh Kudus. 2 Korintus berapa? 2 Korintus berapa? 2 Petrus. 2 Petrus. Tadi Bapak bilang 2 Korintus 3. 2 Korintus 3. Ayat 14. Oke, perkataan siapa nih, Pak? Firman Allah adalah ilham Allah. Pak, saya nggak nanya inspirasi atau bukan. Roh Kudus berbicara atas Roh Kudus menyampaikan firman Allah kepada rasul-rasulnya untuk menyampaikan 2 Korintus 3 berapa, Pak? Ayat 14-15. 2 Korintus 3 ayat 14-15. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan, bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Kalau Bapak sudah memiliki Roh Kristus, baru Bapak ngerti Alkitab ini, Pak. Selama Bapak selama Bapak belum, selubung belum diangkat, belum percaya pada Yesus, sampai ayam tumbuh gigi pun Bapak tidak akan bisa mengerti Alkitab. Oke. Saya tanya sekali lagi, Pak. Ini perkataan siapa? Firman Allah. Ini ilham. Saya tidak nanya ilham atau inspirasi, Pak. Tertulis kan? Ini tulisan siapa, Pak? 1 Korintus, 2 Korintus. Ini firman Allah, ilham Allah kepada Rasul Paulus. Berarti ini perkataan Paulus, Pak, kepada jemaat di Korintus. Iya, berarti perkataan Paulus ya? Ilham Allah. Iya, perkataan Paulus. Ilham Allah lewat Paulus. Oke, berarti perkataan Paulus. Bukan perkataan Paulus. Ini perkataan Roh Kudus. Tulisan Paulus. Roh Kudus. Tulisan Paulus. Boleh ditulis karena Roh Kudus menyampaikan firman yang ditulis oleh. Berarti perkataan Paulus ya, Pak? Perkataan firman Allah. Oke. Roh Kudus. Sekarang Bapak bilang tadi ini 100% firman Allah, Pak ya? Buka dulu. Saya ingin mengingatkan Bapak. 100%. 100%. Oke, Pak. Sebentar, Pak. Oke, supaya tidak lama-lama ya, Pak ya. Oke, silakan. Kan menarik. Iya, ini sangat menarik, Pak. Apa ini? Ini apa? Kitab suci Katolik. Saya tunggu sebentar, Pak. Bapak dengerin aja dulu.
Kita ke sini. Alkitab. Bapak dengerin saya dulu. Tidak, saya tidak akan bisa menerima. Oke. Saya sudah tutup kunci. Oke. Di luar Alkitab itu ini saya tidak akan terima. Bapak buka dulu 1 Yohanes 5 ayat 7. Ini yang punya Bapak pegang, Bapak baca. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ayat 7. Oke. Pertanyaannya hubungan dengan buka dulu, Pak. Baca dulu, Pak. Aduh, bro. Ayo, buka dulu, Pak. Ayo, sama nggak dengan ini, Pak? Bapak. Gitu. Sama nggak dengan ini? 1 Yohanes 5 ayat 7. Bapak boleh baca banyak buku, tapi saya hanya berpedoman pada satu buku. Yang ini aja. Ini saja. Ini aja. Oke. 1 Yohanes 5 ayat 7. Bapak bandingkan dengan ini. Saya baca, sama nggak isinya dengan Bapak? Tidak benar. Saya baca, sama nggak isinya? Saya bilang tidak Bapak benar. Buka 1 Yohanes 5 saya tidak terima itu. Bapak buka 1 Yohanes 5 ayat 7. Iya, buka. Berani nggak Pak buka? Berani buka nggak? Loh, 1 Yohanes 5 ayat 7. Buka. Berani dong. Nah, makanya saya baca, sama nggak? Orang kudus, anak Tuhan. Baca, Pak. Bapak kan masih ada selubung di mata. Saya baca, sama nggak dengan itu? Saya baca, sama nggak dengan itu? Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Pertanyaannya apa? Saya baca, sama nggak, Pak? Nggak usah. Nggak. Bapak baca. Nggak bisa. Saya tidak akan setuju dengan... Bapak pegang. Bapak nggak bisa. Bapak pegang. Alkitab Katolik. Iya, Bapak pegang. Bapak pegang. Nggak usah. Bapak lihat. Saya tidak dengarin. Saya baca. Nggak usah. Jangan berapologetika lah. Nggak usah. Jangan lari ke situ. Jangan alihkan. Bahas dari ayat ini saja. Kan iya itu saja. Sekarang saya minta Bapak buka. Nggak mau. Bapak nggak mau buka. Saya sudah baca. Oke, sekarang saya baca, Pak. Nggak usah baca itu. Makanya Bapak tolong dengarkan. Sama nggak dengan itu, Pak? Tidak. Nggak sama dengan itu. Tidak benar. Tidak benar. Di luar Alkitab yang sudah tertulis. Tadi sekarang saya tanya. Wahyu 1. Oke, sekarang saya tanya. Kitab Bapak yang itu ada berapa kitab, Pak? Sudahlah. Enggak, saya tanya berapa kitab? Enggak, berapa kitab? Pengetahuan. Berapa kitab, Pak? Bapak selamat dulu deh. Tahu nggak, Pak, berapa kitab? Bapak belum selamat. Enggak, selamat itu nanti. Selamat itu nanti, Pak. Sekarang saya tanya, itu ada isi berapa kitab, Pak? Enggak, selamat dulu lah. Bapak tahu atau enggak? Kalau itu masuk dalam kategori 1 Timotius 2 itu ayat 4 bilang setelah selamat dulu baru memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saya tanya Pak Pertanyaan soal berapa kitab itu masuk dalam poin yang kedua. Sudah, Bapak sebagai pendeta, saya tanya itu ada berapa kitab, Pak? Sudahlah. Lo enggak, kenapa sudahlah? Bapak baca aja berapa kitab dalam. Saya bisa sebutkan. Begini Pak. Saudaraku, Bapak tahu nggak itu berapa kitab? Saudaraku belum selamat, itu masalahnya. Pak, masalah selamat itu nanti, Pak. Itu urusan yang di atas, Pak. Gak bisa, urusan di atas. Iya, sekarang itu berapa kitab? Sekarang berapa kitab itu, Pak? Kalau banyak dosa, berapa kitab? Banyak dosa. Kalau saya banyak dosa, saya tinggal bertobat. Masuk mana? Bertobat masuk surga. Masuk surga. Bertobat masuk surga. Kalau dosa banyak, bertobat masuk surga. Nah, Bapak bertobat nggak? Dasar pertobatannya apa? Bertobatnya karena kita menyesali perbuatan kita. Iman timbul dari apa? Iman saya atas Tuhan yang Maha Esa, bukan atas Tuhan yang jadi manusia. Tuhan yang tidak jadi manusia, Pak. Ya, Tuhan yang mana itu? Tuhannya bangsa Israel, Tuhannya sekarang Nabi Muhammad SAW. Tuhannya siapa? Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Bapak buka Ulangan 6 ayat 4. Iya. Buka. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Buka dulu. Udah, saya udah hafal Pak di sini, Pak. Jadi Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Itu Tuhan Israel, Pak. Iya, betul. Bukan Tuhan Badondi. Sama. Sekarang gini. Mazmur. Mazmur. 187 ayat 19-20 mengatakan. Hukum Taurat itu, Yafir itu hanya khusus untuk Israel, bukan untuk sekarang ini kitabnya orang Yahudi, Pak. Gak usah, saya nggak Gak usah. Katanya bukan Tuhan saya. Kita bahas dari sini. Katanya bukan Tuhan saya. Kita kembali ke topik. Lanjut dulu, Pak. Lanjut dulu. Ini selamatan juga. Dari sini saja. Ini punya saya, Pak. Ini. Saya tidak akan. Ini yang jadi perjanjian lama, Bapak. Ya, saya nggak. Ini perjanjian. Kita Bapak keluarin. Gimana Bapak? Nggak tahu isi kitabnya ada berapa? Sudahlah, itu pengetahuan. Iya, udah Bapak nggak tahu. Saya akan siap ajarkan Pak Doni. Asal Pak Doni mau. Boleh, ajarin saya. Kitab Protestan berapa kitab? Bukan, Bapak belum percaya bagaimana saya mau ajarkan. Justru bikin saya percaya, Pak. Bikin saya percaya, Pak. Bapak, kalau bikin percaya, Bapak percaya dulu Yesus. Enggak dulu, saya percaya dulu berapa kitab. Iya, percaya dulu kepada Yesus. Nanti, Pak, nanti. Kalau Bapak bisa ajarin saya, baru saya percaya Yesus. Udah, Pak, yang namanya orang akal dulu, Pak, baru iman. Masa iman dulu baru akal? Bapak percaya dulu lah. Untuk selamat dulu, syarat tadi saya sudah kasih tahu. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4, ada 2 kehendak Allah.
Allah mau supaya manusia selamat. Oke. Baru yang kedua memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Yang Bapak bahas, mohon maaf ya, yang ada di YouTube Bapak itu saya udah lihat. Oke. 99% itu pengetahuan. Nah, memang harus pengetahuan, Pak. Tapi bukan. Nah, sekarang Bapak mau beriman tanpa pengetahuan. 2 Korintus 2. Nah, sekarang Bapak mau beriman tanpa pengetahuan. Beriman kepada firman Allah. Iya, tanpa pengetahuan. Pengetahuan nomor 2. Sekarang kalau pengetahuan nomor 2, saya tanya, ini ada berapa kitab, Pak? Ya bisa. Berapa kitab? Saya akan ajarkan Bapak. Tolong ajarin saya ini berapa kitab. Saya akan ajarkan, tapi bukan sekarang. Oke. Yang sekarang saya aja. sampaikan itu sekarang aja, Pak. Begini, saudaraku. Gini. Bapak percaya dulu dong. Sekarang gini. Saya akan percaya kalau Bapak punya pengetahuan. Loh, yang pertama iman dulu. Enggak, pengetahuan dulu, Pak. Nggak bisa, gimana? Sekarang Bapak mau bilang Yesus, tapi Bapak nggak tahu ini berapa kitab, gimana? Pak Doni masa masuk sekolah dulu baru mendaftar. Loh, mana yang benar? Yang benar daftar dulu baru belajar di dalam. Ya begitu. Sekarang Bapak udah tahu belum ini berapa kitab? Pernyataan Pak Doni tadi itu berhubungan pengetahuan. Betul. Saya justru kalau kita nggak tahu isinya, bagaimana kita mau percaya? Saya bisa menjelaskan. Oke, sekarang ini berapa kitab? Ini berapa kitab? Nah, coba berapa kitab, Pak? Gak usah lah, kayak itu masuk pengetahuan untuk apa bahas itu. Justru, kita bahas intinya ya, fokusnya di konteks bahasa. Intinya nanti akan masuk, Pak. Percuma, Pak. Ini berapa kitab, Pak? Percuma, Pak. Ini berapa kitab? Saya tidak akan jawab. Ini berapa kitab? Saya tidak jawab. Ini berapa kitab? Saya tidak jawab. Biarpun Bapak 1 Korintus. Saya pengen tahu Bapak punya pengetahuan atau enggak? 1 Korintus 13 mengatakan. Oke. Kata Paulus bukan? Biarpun Bapak itu menguasai semua bahasa. Pak, yang saya ikuti perkataan Yesus, Pak. Kalau tidak punya kasih, nol besar. Yang saya ikuti perkataan Yesus, Pak. Yang saya ikuti perkataan Yesus. Oke, sekarang gini, ini berapa kitab? Bapak tidak bisa buktikan apa yang saya jelaskan tadi. Yang saya tanya dari mulai dari Matius 9 Bapak tidak bisa jawab. Saya sudah jawab. Orang yang beriman dosanya diampunin. Tapi orang lumpuh itu kan belum mati, Pak. Maaf, Bang Doni. Bapak ini kan tadi bilang, saya tanya, saya berdosa juga, saya tidak berdosa. Ini bingung. Loh, enggak bingung. Kalau Bapak nanya saya berdosa, saya bisa orang berdosa. Itu membuktikan. Tapi kalau saya bertobat, saya bisa masuk surga, Pak. Itu artinya bahwa Bapak itu belum percaya. Saya tidak percaya Tuhan yang jadi manusia, Pak. Ya itu urusan Bapak. Nah, makanya sekarang saya tanya Bapak ini berapa kitab? Bapak selamat dulu, baru Bapak. Saya ajarin mau Pak? Saya ajarin. Tidak perlu ajar saya. Ajarin mau nggak? Saya diajarkan oleh Roh Kudus. Oke, sekarang saya ajarin mau nggak? 1 Yohanes 2:27 buka. Ayo buka. 1 Yohanes 2:27. Tapi kalau saya suruh buka 1 Yohanes 5:7, Bapak mau ya? Bapak mau nggak? 1 Yohanes 5:7. Ya kan tadi sudah. Ayo, 1 Yohanes 7, 2 ayat 7. Baca 1 Yohanes 2 ayat 27. 27. Baca. Oke, sekarang 27. Baca. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Saya nggak perlu diajar sama Bapak. Ya udah saya tanya ini berapa kitab? Tidak, tugas saya datang. Yang ini berapa kitab? Menjelaskan keselamatannya dulu. Yang ini berapa kitab? Itu pengetahuan. Yang ini berapa kitab? 1 Timotius 2 ayat 4. Bapak nggak tahu ini? Pengetahuan ini masuk. Bapak nggak tahu? Bapak nggak tahu? Saya lebih tahu dari Bapak. Oke, tunjukin ke saya, ajarin saya, Pak. Bapak selamat dulu. Berapa kitab ini, Pak? Ya, Bapak sendiri. Saya nanti akan selamat kalau saya sudah memilih Yesus, kalau saya percaya. Nah, sekarang kalau Bapak bilang selamat, Yesus ternyata tidak perlu mati untuk orang yang bertobat mati itu. Bro, gak usah lah berapologetika. Loh, harus berapologetika, Pak. Bapak masih orang berdosa, masih ragu-ragu. Saya bisa bertobat. Bapak bertobat nggak? Dasar pertobatannya apa? Karena saya menyesali perbuatan saya. Mana bisa masuk surga? Nggak bisa. Ada itu. Kata Yesus. Nggak ada. Kata Yesus apa, Pak? Kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak masuk kerajaan surga. Percaya pada omongannya Yesus. Percaya. Bukan pada perbuatan Bapak. Tapi Yesus di sini mana ngaku Tuhan? Nggak ada. Nggak. Yesus di sini mana ngaku Tuhan, Pak? Sudah. Buka Yohanes 5 ayat 31-32. Ayo, Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Sabar dulu, jangan salah lagi. 5:30 saya baca nih, Pak. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang salah dari saya ngomong? Baca dulu baik-baik. Oke, sekarang Bapak yang baca. Bapak yang baca. Baca baik-baik. Bapak yang baca. Bacain saya. Saya kasih tahu. Bacain saya, Pak. 1 Korintus 13. Nah, Yohanes 5:30-31 bacain saya. Kalau tanpa dua orang saksi. Sekarang bacain saya, Kalau tanpa dua orang saksi, maka satu perkara itu nggak sah, Pak. Iya, sekarang bacain saya. Yohanes 5:30-31 bacain, Pak. Bacain. Untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi, di mana Yesus mengatakan bahwa Dia Tuhan. Kalau Yesus katakan bahwa Dia Tuhan, maka kesaksian itu tidak benar. Harus orang lain, berarti minimal harus dua saksi yang memberi kesaksian. Ada kata-kata Tuhannya. Udah kau
Ada kata Tuhannya? Udah selesai. Ada kata Tuhannya, Pak? Sudah selesai. Tadi berapa tadi? Yohanes berapa tadi? Udahlah. Kau benar, Pak? Kau dari mana? Di mana kesaksian sebagai Tuhan, Pak? Kesaksian sebagai Tuhan atau sebagai apa? Artinya begini. Apa coba? Ayo, mana? 2 Korintus. Ini mati nih. Nggak apa-apa. Ayo, yang mana tadi yang ada kesaksian Tuhan? Jadi begini aja. Kesaksian Tuhan mana tadi, Pak? Jadi begini saja. Tunggu. Kesaksian Tuhannya mana? Udah. Jadi begini. Kesaksian yang ada 2 saksi Tuhan itu mana, Pak? Begini, Bang Dondi. Iya, Pak Kris, tolong tunjukin saya. Kalau bersaksi dengan Tuhan dengan 2 saksi di mana, Pak? Sebaiknya kembali ke sini dulu dah. Ya, nanti dulu. Ini pengetahuan semua yang kita bahas. Tolong dibacain tadi yang ada kesaksian saya Tuhan mana? Sudahlah. Loh, kok sudahlah? Berarti nggak ada. Nah, katanya Bapak bilang Bapak tahu. Lah, tadi kan saya Yohanes 5:30. Terus kenapa Bapak lari ke Korintus? Salah, bukan 30. Ya sudah berapa? Salah, 30 31. Tadi Bapak bilang 30 31. Salah. Berapa? 31 32. Oh, 31 32. Oke, sekarang kalau ada Tuhannya baru. Kalau tidak ada Tuhannya gimana, Pak? Bukan soal tidak ada Tuhan. Saya baca nih, Pak ya. Saya baca nih ya, 30 31 32 nih. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, mana Tuhannya? Kalau dia bilang dia Tuhan, itu kan pertanyaan Bapak. Saya baca lagi nih. Maka kesaksianku tidak benar. Ya, karena itu kan mana kata Tuhannya? Bapak yang bilang Tuhan toh, bukan dia. Nah, sekarang Yesus ngaku nabi nggak di sini, Pak? Tanya saya tanya. Yang ngomong Tuhan kan Pak Doni. Kan saya tanya, di mana Yesus ngaku Tuhan? Karena Yesus berkata bahwa kalau dia sendiri bersaksi, kesaksian, kalau dia bilang dia Tuhan, maka itu tidak benar. Loh, harus ada, sabar dulu. Iya. Jangan. Enggak. Saya nunggu pernyataan Bapak kesaksian itu Tuhan. Udah. Itu Bapak melintir. Sudah salah. Sekarang Yesus ngaku nabi nggak, Pak? Ngaku nabi nggak? Dia bersaksi kalau dia sendiri yang ngomong. Saya baca aja nih, Pak. Saya baca ini biar para penonton. Ada 2 orang saksi, Pak. Biar para penonton juga baca nih, Pak. Yohanes 5 31 32. Ya. Sabar dulu, dari pertanyaan Bapak kan bicara Yesus. Saya bacain, Pak. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain bersaksi tentang aku dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikan kepada tentang aku adalah benar. Artinya orang lain yang bersaksi bahwa dia Tuhan. Ya mana? Tapi kalau dia bersaksi bahwa dia berarti Tuhan, Yesus tidak mengaku sebagai Tuhan, kan? Bapak yang bilang Tuhan. Kan saya bilang, di mana Yesus mengaku sebagai Tuhan. Justru karena kalau dia mengaku dia Tuhan, kesaksiannya tidak benar. Sekarang Yesus mengaku sebagai nabi nggak, Pak? Orang lain yang sekarang Yesus mengaku sebagai nabi nggak? Sekarang Yesus ngaku sebagai nabi nggak? Kembali ke konteks. Enggak, saya tanya. Kembali ke konteks. Ntar dulu, Pak. Ntar dulu. Bapak percuma belajar ini semua ini. Menyesatkan pikiran Bapak. Sekarang di mana Yesus ngaku sebagai nabi? Banyak meramu, banyak ajaran yang masuk yang merusak pikiran. Kalau saya tanya, Bapak nggak bisa jawab, kenapa lari ke sini terus, Pak? Percaya. Memang belum percaya, Pak. Ya udah, kalau belum percaya selesai. Ya sudah. Sekarang di mana Yesus ngaku nabi? Ya udah, berarti Bapak belum percaya. Oke, sudah cukup. Saya bacain ini, Pak. Nah, enggak perlu dibaca. Bapak mau denger nggak apa-apa? Ini buat penonton, Pak. Buat penonton. Loh, untuk apa? Enggak, Bapak semua denger nggak apa-apa. Ini kan buat penonton. Itu Alkitab siapa? Ini punya Katolik. Ya, bukan punya saya. Bapak punya yang ini dari mana? Loh, dari mana? Dari mana, Pak, ini? Itu pengetahuan. Dari mana? Dari mana ini? Sudah Pak Doni. Ini dari mana, Pak? Coba-coba. Enggak, saya tanya. Ini dari mana, Pak? Kembali ke konteks ini. Enggak, saya tanya ini dari mana asalnya? Enggak bisa bertanya tentang ini pernyataan. Nanti, Pak. Itu nanti, Pak. Nanti, tenang aja. Ini dari mana, Pak? Sudahlah. Bapak nggak tahu ini dari mana? Bapak boleh diskusi dan pendeta yang lain bahas ini. Bapak nggak tahu ini dari mana? Kita Bapak dari sini, Pak. Kita Bapak dari sini. Nah, itu menurut Bapak. Ini lihat nih, Pak. Sudah, enggak, saya dari mana? Itu kan Bapak yang buat. Ini, saya yang buat. Ini saya beli, Pak, dengan ada ini. Orang yang buat. Nah, oke, sekarang saya bacain. Orang itu tidak. Sekarang saya bacain buat penonton, ya. Gak usah. Bapak mau denger nggak denger nggak apa-apa, silakan. Baca yang di sini, bukan baca yang di situ. Saya bacain, Pak, yang di sini. Oke, saya bacain. Yaudah, Bapak dengar ya. Entar dulu, Pak, tenang aja. Jangan pakai referensi di luar kitab suci ini. Tenang aja, Pak, tenang aja. Saya baca ini. 1 Yohanes 5:7. Dengerin, Pak. Bapak boleh jago sama dengerin, Pak. Tapi jangan sama saya. Oh, oke, sekarang saya ini berapa kitab kalau Bapak jago? Bapak belum percaya bagaimana saya mau jelaskan. Enggak, saya tanya Bapak kalau jago, kalau Bapak jago ada berapa kitab? Lah, berarti Bapak belum jago kalau begitu. Pak Doni sudah menyatakan bahwa Bapak belum percaya. Ya ya sudah, makanya nih saya bacain, Pak. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1, dan 3 yang memberi kesaksian di bumi. Saya bacakan, Pak, ini, Pak. Kita bahas dulu tentang keselamatan. Sebagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani. Saya tunjukin di sini. Saya tunjukin di sini. Ayat 3 dan 4 itu. Bentar, Pak. Saya tunjukin di sini, Pak. Biar penonton juga lihat.
Ya. Biar teman-teman Bapak juga lihat. Ya, penonton kan sudah ngerti. Buktinya Bapak sudah. Bapak tidak bisa menjawab. Menjawab apa? Yang mana Pak? Yang nggak bisa jawab? Sudahlah. Bapak belum percaya kok. Loh memang nggak percaya, kenapa saya harus jawab? Berarti Bapak masuk neraka. Oke, masuk neraka kan versi Bapak. Bagaimana mungkin? Saya bacain dulu Pak. Saya bacain dulu Pak. Bapak tolong diam dulu. Bapak tolong diam dulu. Sabar, ini kitab suci. Iya, ini saya bacain ini. Pikiran Allah ini. Iya. Masa pakai pikiran Bapak yang masih berdosa? Ini tulisannya dari Bible Pak. Nggak usah. Ini Bible bukan? Saya tidak akui itu. Ini dari mana? Ini punya ini. Ini dari mana? Sudah, ini saya pegang. Ini dari mana? Asalnya kalau nggak dari sini Pak. Kita sudah sepakat Kejadian sampai Wahyu. Ini dari mana? Asalnya kalau bukan dari sini Pak. Itu Bapak berarti Bapak nggak tahu kalau kita Bapak dari Katolik. Bapak tidak perlu. Pendiri Protestan siapa Pak? Pendiri Protestan siapa? Gak usah. Masalah keselamatan. Martin Luther ngambil kitabnya dari mana Pak kalau nggak dari sini? Masalah keselamatannya Bapak. Martin Luther ngambilnya dari mana Pak kalau nggak dari sini? Bapak, saudaraku. Bapak dari mana ini? Kalau Bapak mau beriman, Bapak bilang selamat masuk surga berdasarkan ini. Saya tanya Pak, ini dari mana asalnya? Sudah dengar langsung. Saya bacain dulu Pak. Saya kira sudah. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua. Itu pikirannya dia. Ini kitab ini Pak. Pikirannya manusia. Ya biarin aja orang yang mau tulis begitu. Ngapain kita bahas manusia? Ya biarin aja, saya mau bacain buat penonton. Kita bahas pikiran Allah. Bagian ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bapak tolong dengerin dulu. Sudah mengakui bahwa Bapak belum percaya. Bapak dengerin dulu, Pak. Kalau Bapak belum percaya, bagaimana bisa Bapak? Ya, Bapak dengerin dulu aja. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang Bapak nggak menghargai ini, Pak. Sabar, pikiran Allah, Pak. Ini kitab suci bukan, Pak? Kitab saya tidak akui itu. Ini dari mana? Ini dari mana? Saya pegang yang... Saya tanya ini dari mana? Sudah, kita udah sepakat. Dari mana ini kalau nggak dari sini, Pak? Wahyu 1 ayat 3 bilang. Dari mana itu dari? Itu dari mana? Sudah. Yang nyusun itu siapa, Pak? Sudahlah, nggak usah berapologetika dengan berarti saya. Bapak nggak tahu. Saya baca lagi, Pak. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin, Pak, yang kemudian, Pak jangan pegang-pegang, jangan pegang-pegang saya, Pak. Begini, Pak jangan pegang saya, Pak. Pak Dondi kan belum percaya. Tunggu, bagaimana mungkin mau Bapak boleh ngomong kalau saya udah selesai membaca ini, Pak. Belum mengerti firman Tuhan. Iya, Bapak nanti ngomong kalau saya udah baca ini, ya. Udah, saya enggak apa-apa. Bukan buat Bapak, bukan buat Bapak. Ini buat penonton. Enggak usah. Buat penonton. Penonton itu. Ini channel saya, Pak. Penonton ini channel saya, Pak. Iya, tapi bicara yang. Ya udah. Bapak sudah ngomong tadi, udah dengerin. Sekarang saya mau baca. Untuk apa? Untuk penonton. Ya sudah dengerin dulu. Kenapa Bapak nggak mau dengar? Ya sudah, dengerin dulu, Pak. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Bapak boleh berdiskusi dengan yang lain. Pasti tidak asli. Tapi kalau dengan saya kita kembali. Saya bagaimana mau berdebat sama Bapak? Bapak ini jumlahnya kita berapa aja nggak tahu. Bapak belum percaya. Enggak, bukan masalah percaya atau tidak. Bapak ini kan. Kalau Bapak mau percaya kepada ini, Bapak harus tahu dong isinya. Pak Dondi ini mau belajar yang materi yang mahasiswa. Sementara Bapak belum jadi belum lulus SD. Kalau Bapak bilang jago. Kalau Bapak bilang jago. Itu ada. Kalau Bapak bilang jago. Kalau Bapak bilang jago. Satu ayat, Pak, di dalam kitab ini. Sudah tadi. Saya mau tanya, Pak. Saya mau tanya. Bapak bilang bahwa Bapak saya mau tanya, pasti masuk surga. Ya, satu kitab ini yang mengajarkan Trinitas di ayat mana, Pak? Sudahlah. Ini pengetahuan. Saya tidak mau jawab. Loh, ini kan ini kitab apa katanya? Kembali konteks dulu. Oke, sekarang kembali ke sini. Iya. Ini perkataan siapa? Paulus atau Yesus? Firman Allah. Firman Allah. Ilham Roh Kudus. Yang nulis siapa? Ilham Roh Kudus. Sama nggak dengan Matius 18:3? Sudah. Itu firman Allah. Sama nggak dengan perkataan Yesus? Firman Allah. Ya, firman Allah. Berarti pelin-pelan Allahnya? Tidak. Nah, kalau tidak pelin-pelan, berarti Yesus mengajarkan yang lain dengan Paulus. Pikiran Pak Dondi yang pelin-pelan. Nah, kalau nggak pelin-pelan, Allah tidak pelin-pelan. Berarti Yesus perlu mati nggak buat orang yang bertobat? Sudahlah. Sudahlah, gimana? Bagaimana saya Yesus perlu mati nggak buat orang yang bertobat dan mati itu? Saudara, perlu nggak? Bagaimana saya mau jelaskan pada orang yang belum percaya? Bikin saya percaya, Pak. Iya. Bikin saya percaya. Ya percaya ini dulu. Ini Paulus, Pak. Saya nggak percaya Paulus, Pak. Lalu kalau gitu mau percaya siapa? Percaya Yesus. Ya. Ini kan firman Yesus juga. Bukan. Ini tulisan Paulus, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa gimana? Ini tulisan Paulus. Bapak baca dulu. Ya, mana? Baca mana?
2 Timotius 3 ayat 2 Timotius Paulus atau bukan, Pak? Sudahlah. Saya tanya dulu dong. Itu rasul. Iya, Paulus bukan. Jangan bantah loh. Saya tanya Paulus bukan. Saya tanya Paulus atau bukan? Paulus itu rasul Tuhan Yesus. Saya nggak nanya dia rasul atau bukan, Pak. Dia Paulus bukan. Tulisan Paulus bukan. Rasul. Oke, Paulus. 2 Timotius berapa, Pak? 3 ayat 16. Oh, itu ayat sisipan, Pak. Alah, enggak sudah usah dirubah. Itu pikiran Bapak. Bukan yang ngomong Isaac Newton, Pak. Nggak ada. Nah, ini saya tunjukin. Tidak, saya nggak perlu itu apa? Isaac Newton bilang 1 Timotius 3:16 ayat palsu, Pak. Saya tidak butuh pikiran dia. Loh, saya hanya mau pikiran. Pinteran Bapak, apa Isaac Newton pinteran mana? Nggak ada. Pinteran mana, Pak? Nggak ada itu. Bapak sama Isaac Newton pinteran mana? Nggak ada. Dia belum percaya. Oh, udah percaya dia orang Kristen, Pak. Bagaimana Bapak buktikan? Orang Kristen ini. Iya, bagaimana Bapak bisa buktikan? Ini, saya tunjukin. Bapak sudah uji iman. Saya tunjukin. Sudah uji iman. Saya nggak bilang uji iman, saya bilang Isaac Newton bilang 1 Timotius 3:16 itu ayat sisipan. Nanti dulu, Pak. Ujilah segala sesuatu dan pegang yang baik. Isaac Saya nggak Newton. butuh ini. 1 Timotius 3:16. Ini tafsiran orang. Saya tidak mau. Pinteran mana Bapak sama Isaac Newton? Saya diajarkan Roh Kudus. Pinteran mana Bapak sama Isaac Newton? Saya. Pinteran Bapak? Bapak menciptakan hukum apa? Nah, sudahlah. Hukum apa Bapak ciptakan? Sudah, jangan lagi. Hukum gravitasi Bapak ciptakan? Mengalihkan. Enggak. Semua pertanyaan Bapak. Karena Bapak sebutkan 1 Timotius 3:16. Saya langsung kasih ini, Pak. Ayat sisipan, Pak, itu, Pak. Yang ngomong bukan saya. Dari pertanyaan 1 belum selesai, Bapak alihkan pertanyaan yang lain. Kan Bapak saya kasih ayat. Kita kembali ke konteks. Iya, Bapak kan kasih ayat. Bapak lari-lari terus. Bapak kasih ayat kan? 1 3:16 kan? Saya buktikan itu palsu. Orang belum percaya, belum akan ngerti. Ya udah, yang mana lagi, Pak? Yang palsu, Pak? Yang mana lagi? Kamu harus ini percaya. Kata Isaac Newton, Pak, bukan kata saya. Ada itu. Ya sudah, ini pinteran mana Bapak sama dia? Saya diajarkan. Bapak bikin hukum apa? Saya diajarkan. Bapak bikin hukum apa? Sudahlah. Ini orang nomor 3, Pak, yang boleh punya pengaruh di dunia, Pak. Bukan menurut saya, menurut Michael H. Hart. Bapak bangga-bangga dengan ini. Ini semua nggak ada artinya, Pak. Loh, Bapak kitabnya dari mana kalau nggak dari sini? Kitab Bapak dari mana kalau nggak dari sini? Cukup. Percuma. Ini paling sedikit, Pak. Saya ajarin, Pak. Saya ajarin. Saya roh yang ajar. Ini 66 kitab. Sudah, saya. Ini 73 kitab. Pengetahuan saya nggak perlu. Ini 78 kitab. Bapak belum percaya bagaimana Bapak mau. Ini 81 kitab. Nggak usah. Yang mana yang bukan firman Tuhan? Saya tidak butuh itu. Yang mana yang bukan firman Tuhan? Sudah, itu bukan. Berarti ini bukan? Bukan. Nah, ini dari mana? Yang menambah itu. Ya, ini dari mana? Ini dari mana? Sudah, ini dari mana? Ilham Allah. Iya, dari mana? Ilham Allah. Asalnya dari mana kitab ini? 2 Korintus pasal 3. Asal kitab ini dari mana, Pak, kalau nggak dari sini? 2 Korintus 3:16. Iya, ini dari mana? Bapak jangan berdalih. Yang susun ini siapa? Yang susun ini siapa? Nggak usah, jangan berdalih. Yang susun ini siapa? Bapak sudah tidak. Yang susun ini siapa, Pak? Bapak tidak bisa lagi menjawab pertanyaan yang saya ajukan dari. Apa coba? Yang mana? Bapak lari ke kitab-kitab itu. Yang mana pertanyaan Bapak? Pertanyaan Bapak yang mana? Pertanyaan Bapak yang mana? Sudah saya jawab semua, Pak. Yang mana yang saya belum jawab? Udah hukumlah, lari ke ini. Yang mana yang saya belum jawab, Pak? Yang mana yang belum jawab? Udah, Pak Donde. Yang mana yang belum saya jawab? Yang mana? Rendah hati saja. Enggak. Saya coba rendah hati nih, Pak. Saya rendah hati nih. Dengar Injil. Oke. Supaya selamat. Saya rendah hati nih, Pak. Supaya Bapak masuk. Pertanyaan Bapak mana yang belum saya jawab? Baru kemudian masuk surga dulu, baru Bapak belajar Alkitab. Kalau Bapak belajar, Bapak mengandalkan diri sendiri. Oh, jadi masuk surga dulu baru belajar ya, Pak? Iya dong. Oh. Ya kan? Jadi Bapak bukan belajar dulu baru masuk surga nanti? Enggak dong, saya diajarkan oleh Roh Kudus. Jadi Bapak harus masuk surga dulu? Bapak belum diajarkan sama Roh. Berarti Bapak belum masuk surga, belum belajar dong, Pak? Oh, saya sudah pasti. Sudah masuk surga belum? Pasti. Sudah belum? Pasti, nama sudah terdaftar. Sudah belum? Sudah. Berarti belum belajar dong? Sudah terdaftar. Berarti belum belajar dong? Saya diajarkan. Kan tadi Bapak bilang masuk surga dulu baru belajar. 1 Timotius 2 ayat. Kan Bapak bilang masuk surga dulu baru belajar. Dan yang berkenan pada Allah Juru Selamat kita. Oke. Yang menghendaki sekarang manusia selamat. Bapak bilang masuk surga dulu baru belajar. Memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Terus belajar itu nomor 2. Nomor 1 itu dengar Injil dulu supaya selamat. Itu ini ada Injil palsu, Pak, di dalamnya, Pak. Apa kata Bapak? Kata ini. Kata Bapak. Ini saya bukain, Pak. Iya, kalau Bapak mau baca nih. Bapak boleh bersetuju dengan ini. Pasti tidak asli. Loh, sekarang Bapak kitab ini dari sini. Terus Bapak nggak terima ini. Sudah. Dalil Bapak semua sudah dipetahkan. Patahkan sama siapa? Saya sudah petahkan. Patahkan dari mana? Ini Bapak udah bacain dong. Bapak belum percaya. Enggak, ini bukan masalah percaya nggak percaya, Pak. Bapak belum percaya. Ini ayat tidak asli. Bapak belum percaya Yesus, bagaimana mau mengerti semua ini? Ini yang bilang tidak asli, Pak, bukan saya. Bapak sudah tahu siapa yang bilang ini.
Ini gerejanya. Siapa gereja ini siapa? Yang bikin AND. Ini yang keluarin pemerintah. Percaya sama orang. Nih Pak, baca nih. Ini yang keluarin siapa? Departemen Agama Republik Indonesia. Bapak nggak percaya nih? Resmi. Saya tidak percaya. Departemen Agama RI, Pak. Bapak mudah sekali terpengaruh dengan tulisan-tulisan itu. Enggak, ini RI, Pak. Republik Indonesia. Udah. Sudahlah, Pak. Udah cukup. Sudah nggak bisa bantah, Pak. Bapak sudah tidak bisa menjawab. Menjawab apa? Masuk surga. Yang mana jawaban? Pertanyaan apa? Bapak belum percaya. Ya memang belum percaya. Ya, itu bukan pertanyaan, Pak. Kalau belum percaya itu belum bisa ngerti firman Allah, Pak. Nah, sekarang bikin saya ngerti, Pak, makanya. Ya, makanya tadi saya sudah bilang, Yesus mati hapus dosa Bapak semua. Kata siapa? Bapak. Kata siapa? Semua dosa Bapak sudah kata Yesus atau kata Paulus? Semua dosa Bapak sudah lunas dibayar. Kata siapa? Sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kata siapa, Pak? Meninggalkan dunia pasti ke surga. Dan kata Yesus atau kata Paulus? Menjadi orang kudus, ya. Pasti masuk surga. Kata Yesus atau kata Paulus? Bapak harus berbuat baik. Kata Yesus atau kata Paulus, Pak? Bapak selamat baru Bapak belajar. Kenapa Bapak nggak jawab saya? Itu kata Paulus atau kata Yesus? Itu ilham Roh Kudus, bukan kata siapa? Kata siapa? Roh Kudus. Iya, kata Paulus atau kata Yesus? Roh Kudus itu adalah firman Yesus juga. Oh, firman Yesus. Sudah. Berarti Yesus pelin-pelan dong. Kok pelin-pelan? Yesus bilang, kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak masuk surga. Bapak punya pertanyaan itu dari pikiran Bapak yang Bapak sendiri. Tolong jawab saya, yang mati, yang bertobat Bapak itu. Lari-lari. Bapak tadi udah bilang masuk surga kan? Berarti Yesus kan nggak perlu disalib, Pak, kalau begitu. Begini Bapak, kita bahas di keselamatan aja. Ini bahas semuanya Paulus, Pak. Jangan lari-lari kemana-mana. Enggak, ini semuanya Paulus. Ini firman Allah. Yang mana firman Allah? Terus, yang mana? Terus Bapak mau percaya apa? Sekarang saya tanya. Saya percaya perkataan Yesus. Ya, perkataannya mana? Bertobat, makanya masuk surga. Yang mana? Itu Matius 18:3. Apa syaratnya bertobat? Bertobat itu menyesali perbuatannya. Bagaimana caranya Bapak? Menyesali perbuatan kita, tidak mengulangi perbuatan kita yang jahat, itu namanya bertobat. Bapak orang berdosa bagaimana bisa? Oke, sekarang buka Pak, Yesaya. Yesaya, pasal 1. Ayo Pak, buka Pak, Yesaya 1 Pak. Udah. Kok nggak usah? Bapak, kita buka Pak, Yesaya Pak. Begini, kita buka. Kalau kita hanya debat kusir, enggak, Bapak makanya kan membawa ke pengetahuan. Gini. Nah, kenapa? Gini, makanya gini Pak. Kalau Bapak datang ke sini pakai jas, tapi Bapak nggak punya pengetahuan, buat apa? Ya iyalah, pengetahuan. Buat apa? Sabar, pengetahuan dunia dan firman Allah beda. Nah, sekarang saya mau pengen tahu Bapak. Kalau Bapak memang punya pengetahuan, tolong ajarin saya, Pak. Ini berapa kitab, ini berapa kitab, ini berapa kitab, ini berapa kitab. Bapak tenang dulu. Bapak tenang dulu. Kalau mau saya ajarin. Kalau saya dengerin, Bapak nanti mau dengerin nggak? Bapak, saya tanya dulu. Loh, kan Bapak kalau saya dengerin, Bapak mau dengerin nggak? Jangan mempelintir lagi. Enggak. Kalau Bapak ngomong saya dengerin. Saya mau belajar dari Bapak. Oke, saya mau belajar. Sekarang kalau Bapak ngomong saya dengerin. Sekarang saya injili Bapak. Nanti kalau saya ngomong, Bapak mau dengerin nggak? Saya injili Bapak dulu deh. Kalau saya ngomong, Bapak mau dengerin nggak? Oh, kalau Bapak nggak mau dengerin, ngapain saya dengerin Bapak? Itu Bapak. Kalau Bapak mau ngomong, saya dengerin. Kalau tidak bisa menjawab. Tapi kalau saya ngomong, Bapak mau dengerin nggak? Kalau bisa menjangga, yang Bapak mana? Hanya bertahan pada ini. Yang mana yang nggak bisa jawab, Pak? Ini semua kata Paulus. Bapak bawa Mazmur 51. Ini konteksnya apa, Pak? Udah. Konteksnya apa? Kamu nggak ngerti. Sampai mati pun kamu tidak akan mengerti. Kalau Bapak ngerti, tolong ajarin saya, Pak. Firman Allah ini kudus, Pak. Tolong ngajarin saya ini, Pak. Oke, sekarang saya tanya Bapak. Saya tanya Bapak nih ya. Cuma Pak Dondi, kalau Pak Dondi hanya mengandalkan ini nggak masuk dalam hitungan. Oke, sekarang saya tanya, Yesus lahirnya di mana, Pak? Sudahlah, sudah itu pengetahuan nanti. Loh, pengetahuan? Nah iya, Bapak main lari-lari. Yesus lahirnya di mana? Pertanyaan Bapak selalu lari-lari dari konteks. Bapak nggak punya pengetahuan. Udah. Oh ya sudah. Bapak nggak tahu Yesus lahir di mana? Sudah. Bapak nggak tahu Yesus lahir di mana? Sudah, itu pengetahuan nanti. Enggak, Bapak nggak tahu. Yang penting keselamatan dulu, nomor saya akan percaya kalau Bapak bisa ajarin saya. Ya kan saya sudah injili. Nah, makanya sekarang saya tanya, Bapak bisa jawab nggak? Ketika saya Yesus lahir di mana? Ketika saya jawab, Bapak bilang itu Paulus. Lo memang Paulus. Lah Bapak nggak tahu nih tulisan Paulus sama punya Yesus. Berarti Bapak tidak percaya bahwa ini kitab suci ini adalah Alkitab pikiran Allah. Lah, memang ada yang tidak asli di sini. Yang ngomong ini bukan saya. Bagaimana bisa membuktikan bahwa omongannya benar? Oke, sekarang saya tanya Bapak. Enggak, Pak jawab dulu. Kalau Bapak mau bukti dari saya, ya sudah saya jawab nih, Pak. Saya jawab nih. Saya jawab. Bapak Bible-nya disusun sudah jawab dulu. Lah, kok mau dijawab nggak mau gimana sih, Bapak? Mau dijawab nggak, Pak? Ya, percuma, Pak. Nggak mau dijawab nggak? Nggak usah debat. Lo kok nggak usah debat? Berarti Bapak nggak tahu kalau di dalam sini nggak ada.
Percuma Pak, Bapak kasih keluar semua itu ilmu-ilmu itu. Sekarang kalau Bapak nggak tahu, semakin belajar Bapak disesatkan oleh semua itu Pak. Bapak punya ini nggak? Bapak diajar. Sekarang saya Bapak punya ini nggak? Bapak belajar ini kuasa siapa yang siapa? Kuasa akal pikiran Pak. Oh berarti bukan dari Tuhan. Bukan. Oh pantasan. Karena di sini ada yang palsu Pak. Beda. Kalau ayat palsu dari Tuhan bukan Pak? Saya yang ajarkan Roh. Kalau ayat palsu dari Tuhan bukan Pak? Kalau Kalau ayat palsu dari Tuhan bukan Pak? Diajarkan oleh pikiran sendiri. Ya. Kalau ayat palsu dari Tuhan bukan Pak? Gak bisa. Kita nggak boleh pakai logika. Kalau ayat palsu itu dari Tuhan bukan Pak? Bapak yang bilang. Bukan firman. Kalau ayat palsu itu dari Tuhan bukan? Sudahlah itu Bapak yang bilang. Tadi kan Bapak bilang di Wahyu tidak boleh menambahkan, tidak boleh mengurangi. Betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Bapak sendiri. Sekarang ini ada yang menambahkan nih Pak. Bapak sendiri sudah tidak mengakui. Kalau ayat tidak asli itu dari Tuhan bukan Pak? Sudahlah. Dari Tuhan bukan Pak? Pertanyaan-pertanyaan Bapak ini nggak bisa jawab Pak ya? Lari-lari. Nggak bisa jawab Bapak. Saudaraku. Tadi Bapak di Wahyu bilang tidak boleh ditambahin, tidak boleh dikurangi. Kita pulang Cibitung jauh nih. Silakan Pak, silakan. Silakan. Hati-hati Pak di jalan Pak. Nanti lain kali. Bapak lain kali kalau datang sini bawa referensi Pak. Enggak. Jangan bawa cuma handphone aja. Kita keselamatan dulu. Oke, keselamatan. Kita nih. Bahasanya di situ. Jangan saya mau keselamatan dari Yesus Pak, bukan dari Paulus. Berarti nih buat Bapak nih, buat Bapak. Berarti Bapak tidak akui ini firman Allah. Tidak semuanya. Sudah. Ya sudah. Itu cukup. Cukup nih Bapak pulang ini. Berarti tidak semuanya karena ada ayat tidak asli Pak di sini. Begini saudaraku, kan tadi juga saya sudah tanya. Pak Dondi dapat kuasa pelajaran dari mana? Dari pikiran sendiri. Iya, dari pikiran, dari pengetahuan. Saya itu dari diajarkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus namanya siapa Pak? Sudahlah, enggak usah. Sudahlah. Itu pertanyaan konyol. Itu pertanyaan orang bodoh. Kalau Bapak memang diurapi Roh Kudus, saya tanya namanya siapa Pak Roh Kudus Pak? Nanti belajar. Nanti di mana? Pengetahuan kebenaran. Belajarnya di mana? Selamat dulu. Ya udah. Sekarang namanya Roh Kudus siapa? Baru saya mau selamat. Kalau Bapak bisa jawab, saya nanti ikut Pak. Itu pikiran bodoh Bapak. Ya kalau bodoh tolong dijawab Pak. Tolong dijawab. Oke, saya bodoh. Saya harus menjawab dulu dari kebenaran firman. Oke, anggap aja saya bodoh. Sekarang Bapak kasih tahu saya siapa nama Roh Kudus. Sudahlah. Sudahlah. Itu pertanyaan konyol namanya. Kok konyol? Itu Alkitab bilang persoalan yang dicari. Sekarang gini. Enggak Pak. Sekarang gini. Yesus menyebut Tuhannya Bapak. Tidak ada gunanya. Siapa Tuhannya Yesus Pak? Tuhannya Yesus siapa Pak? Tuhannya Yesus siapa? Ini sudah jam kita mau. Enggak, Tuhannya Yesus siapa Pak? Udahlah. Oh iya sudah. Bapak sendirilah. Iya. Bapak sendiri belum selamat. Silakan Pak, silakan. Oke, saya kira cukup ya. Ya, silakan Pak, silakan. Terima kasih waktunya sudah datang sini Pak. Iya. Ya, nanti lain kali kita belajar lagi. Ya. Kita tetap hubungan silaturahmi tetap jalan. Siap Pak. Begitu. Siap. Iya. Jadi gimana ya? Saya Saya panggil Bapak ini pendeta apa jadi ini? Enggak, saya panggil nama aja juga. Oke. Enggak, saya pikir namanya jadi pendeta. Sudahlah gitu. Ya, jangan begitu. Kita toh nanti kita temukan cari-cari kita menemukan titik. Silakan kalau Bapak mau bawa pulang, tolong mic-nya pulangin. Jangan, bukan ini. Enggak usah. Ya, gimana? Saya udah tahu semua apa ini, Pak. Berkat itu. Ya? Nah, iya. Oke ya. Tolong mic-nya dipulangin, Pak. Oh iya. Mahal itu, Pak. Oke, makasih ya. Sama-sama. Ya, saya ambil Pak ya. Siap. Ya, terima kasih buat yang nonton. Iya. Tadi kita sudah diskusi ya. Jadi ini Pak Kris datang jauh-jauh dari Cibitung. Iya, Cibitung. Ya. Nanti lain kali silakan datang lagi, Pak. Iya, ya. boleh. Silakan bawa Bible yang lain. Jualah. Ya. Jangan cuma bawa handphone, Pak, sini, Pak. Hati-hati di jalan, Pak ya. Oke, makasih ya. Ya, Pak. Maaf ini suara. Sama-sama. Bukan jauh, Cibitung. Kalau tinggal di Jakarta sih nggak apa-apa. Oke, makasih Mbak Melisa. Terima kasih semua luar biasa ya. Bisa terima kasih. Diterima Pak, diterima Pak. Tenang aja Pak. Makasih. Makasih Pak. Ya, mari. Mbak Melisa. Bapak di atasnya dia. Oh iya, soalnya nggak bisa buka pintu. Ya, betul Pak. Makasih Mbak Melisa. Ya, sama-sama Bapak. Gimana baliknya nih? Sudah. Sudah.
Ini baliknya gimana sih? Enggak bisa. Enggak, kameranya kan ke depan gimana? Gue tuh jarang main TikTok sih, jadi bingung gue. Sudah. Apa? Mana sih? Sama siapa? Mana sih, Pri? Balikin Mana sih balikinnya? Mana coba? Enggak bisa kan? Enggak, harusnya bisa dong. Lagi live. Host shop subscription. Ini yang titik 3 apa? Yang nonton 23.000. Tadi 24. Tadi mentok 25. Itu nggak bisa dibalikin, Geng. Kayaknya nggak bisa, kayak aku bilang. Ya udah diputar aja ke Kodon di. Puter aja udah. Putar aja. Nah. Sudahlah. Nah, udah gitu pas. Di saya alhamdulillah tadi kedatangan pendeta sudahlah gitu. Ini mana kopi? Oh, ini kopi. Ya kita tanya jawab atau gimana? Sudahlah. Ini saya takutnya. Paus. Masya Allah. Masya Allah. Paus. Iya, makasih dulu. Mana? Jangan ke saya. Oh, sudahlah. Saya takut ini kok dibawa dengerin apa gitu kan. Kenceng banget. Kedengeran? Takutnya orang pada rame udah di bawah loh. Apa emang lantai 3 kan? Ini orang berantem kok tahu. Tapi kan nggak ribut kan? Tok, mic-nya nih, Tok. Udah dikasih kalung tuh kok. Alhamdulillah. Terima kasih banyak buat atas perhatiannya ya, buat dari para pemirsa. Tadi kita sudah melayani ya tamu kita. Kita tadi berusaha sebaik-baiknya, tidak sampai terjadi apa-apa ya. Jadi kita hanya diskusi. Tapi ya mohon maaf tadi kalau saya dan Pak Kris tadi mungkin sedikit terbawa suasana gitu ya. Karena beliau mungkin sudah mengetahui ada yang tidak beres dengan kitabnya. Maka dia tadi mati-matian menjaga yang LAITB. Ketika ditunjukkan yang kitab suci Katolik, sudahlah. Gitu. Jadi ada pendeta yang dikasih ini buang, dikasih ini sudahlah. Gitu. Ya itulah ya beda-beda lah ya. Tapi tetap kita harus tetap hormatin. Kita tidak boleh menghina orangnya. Kita juga tidak boleh menghina agamanya mereka. Kita apalagi tidak boleh menghina sesembahan mereka ya. Kita tetap harus berdiskusi dengan cara yang paling baik. Mohon maaf kalau tadi saya mungkin saling adu omong dengan Pak Kris karena ya terbawa suasana, tapi bukan berarti saya tidak menghormati Pak Kris ya. Pak Kris tetap saya hormati sebagai orang yang lebih senior dari saya. Nah, mudah-mudahan ini tadi bisa menjadi pelajaran buat kita bahwa orang sekelas Pak Kris aja yang boleh dikatakan doktrinnya sudah sangat-sangat kuat, senior lah. Dia tidak bisa terlepas itu dan tidak bisa membedakan mana ajaran Paulus, mana ajaran Yesus, yang mana itu beda. Tadi waktu awal-awal saya pancing dia, kalau orang ini bertobat dan dia mati, masuk surga masuk neraka, dia dengan tegas menjawab masuk surga. Ya, tapi ternyata Yesus belum disalib. Berarti sebenarnya Yesus tidak perlu disalib buat siapa-siapa. Asal orang bertobat, dia pasti masuk surga. Itu aja sih sebenarnya poinnya ya. Cuman karena dia tadi ingin menutupi ini segala macam, pakai Matius 9 lah, pakai doa Bapa kami dan segala macam, itu tidak bisa menutupi kejanggalan daripada konsep keselamatan di dalam Kristen. Saya tetap berdoa mudah-mudahan teman-teman di kekristenan ya diberi petunjuk dan juga diberi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kembali menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah makhluk apapun dan siapapun. Ya, itu aja doa saya. Mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa bertemu di sana ya sebagai orang yang tidak merugi. Woi, bener ya? Tapi kalau semuanya ke sono terpenuh gimana dong? Ya sudahlah. Oh ya sudahlah. Ya sudahlah gitu. Baik kalau gitu terima kasih ya sekali lagi atas perhatiannya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat-sehat dan dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Barakallahu fikum, saya pamit, nanti ketemu di live selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.